Oke guys, jadi kita lihat ini hasil dari drawing Piala Asia 2027 di mana Indonesia katanya masuk ke grup neraka. Dan gua belum tahu Indonesia satu grup dengan apa saja dan Indonesia masuk ke grup apa karena jadi di video ini itu gua akan lihat sekaligus gua bikin kontennya, sekaligus gua akan lihat Indonesia masuk grup apa dan apakah benar Indonesia masuk grup neraka. Dan apa saja negara-negara yang masuk ke dalam grup neraka dan Indonesia apakah punya peluang untuk lolos minimal ke 16 besar lah. Mari kita lihat dalam video berikut ini guys. Tuan rumahnya Arab Saudi dan diselenggarakan di Januari 2027, artinya sekitar 5 bulan setelah Piala Dunia 2026. Jadi setelah Piala Dunia langsung disuguhi dengan Piala Asia. Untuk juara bertahan di edisi sebelumnya 2023 itu Qatar jadi juara ya, mengalahkan Jordan saat itu kalau tidak salah. Dan apakah juara bertahan akan juara lagi? Kalau menurut gue sih peluangnya agak kecil Qatar untuk kembali juara karena di Piala Asia ini Uzbekistan sekarang sedang naik daun. Kemudian Irak juga sedang naik daun, saingannya semakin banyak dan gua rasa sih Uzbekistan atau Irak ini jadi salah satu kandidat untuk juara. Kenapa bukan Indonesia? Ya pengennya sih Indonesia, tapi realistis aja lah Indonesia. Ya minimal masuk semifinal juga udah bagus gitu ya. Atau 8 besar juga sudah bagus. Grup A diisi oleh Saudi Arabia, sudah pasti ya karena tuan rumah. Kemudian di sana ada Kuwait, kemudian ada Oman, kemudian ada Palestina. Wah, kalau kita lihat dari grup A ini nggak mudah juga bagi Saudi Arabia untuk bisa jadi juara grup, meskipun mereka tuan rumah ya, karena mereka lawannya adalah Oman dan Palestina. Kalau Kuwait mungkin masih bisa mereka hadapi lah. Kalau Oman sama Palestina ini agak berat nih. Palestina selalu dibilang bisa jadi kuda hitam. Oman kemarin sama dengan Indonesia sampai ke ronde kelima menuju Piala Dunia kan. Oman bagus, Palestina juga bagus. Dan ini grup yang tidak mudah untuk tuan rumah. Kemudian kalau kita lihat sih dari grup A ini, kemungkinannya mungkin tiga-tiganya bisa lolos ke 16 besar. Karena kan ada 24 negara dibagi ke dalam 6 grup. Nah, masing-masing runner up dan juga juara grup itu lolos otomatis ke 16 besar. Kemudian ada perolehan peringkat 3 terbaik sejumlah 4 negara. Jadi nanti akan ada 4 negara dari peringkat 3 terbaik yang lolos ke 16 besar. Tapi gua rasa sih dari grup A ini ada salah satu negara yang lolos ke 16 besar dari peringkat 3 terbaik. Melihat dari isinya itu ada Saudi Arabia, Oman dan Palestina. Jadi ketiganya kayaknya bakal lolos nih ke 16 besar gitu. Kuwait mungkin akan tersingkir. Dan match Palestina lawan tuan rumah Arab Saudi di King Fahd Sports City Stadium akan menjadi pembuka di grup A ini. Let's go kita lihat di grup B. Oh, ini grup B kayaknya grup yang paling menarik guys. Grup neraka ini si Uzbekistan, Jordan juga di sana. Ini ada dua tim yang berpartisipasi di Piala Dunia ya. Ada Uzbekistan dan juga Jordan. Dua negara lainnya ada Bahrain dan North Korea. Ini Korea Utara dan Bahrain sepertinya mereka sulit ya untuk menjadi peringkat 2. Karena Uzbekistan dan Jordan ini peluangnya sangat besar mereka untuk finish di 2 besar ya, peringkat 1 atau 2. Prediksi gua sih Uzbekistan ini menyapu bersih kemenangan dan Jordan ada di posisi runner up. Itu kalau prediksi gua ya. Dan kayaknya cuma 2 yang lolos nih. Kayaknya grup B ini nggak ada wakil sebagai peringkat 3 terbaiknya untuk lolos ke 16 besar. Itu prediksi gua guys ya. Kalian juga bisa prediksi di kolom komentar dan ini sih grup yang sangat seru untuk ditonton ya, terutama matchnya Uzbekistan lawan Jordan. Dan match Uzbekistan lawan Jordan akan menjadi match pembuka di grup B. Uzbekistan lawan Jordan di King Abdullah Sport City Stadium di kota Jeddah. Kemudian di grup C-nya, grup C ini ada Iran, Syria, Kyrgyzstan, Cina. Ini grup yang mudah sih untuk Iran. Jujur ini grup yang mudah untuk Iran ya. Meskipun Iran bukan juara bertahan, tapi Iran kan adalah negara yang kuat sepak bolanya di Asia dan 3 negara lainnya Kyrgyzstan, Syria, Cina. Gua rasa sih ini akan mudah untuk dihadapi oleh Iran dan Iran bisa sapu bersih kemenangan. 9 poin didapatkan oleh Iran. Tinggal mungkin ini Cina, Kyrgyzstan, Syria berebut posisi 2 ya. Uh, gua nggak tahu nih untuk prediksi Syria, Kyrgyzstan sama Cina ini siapa yang akan menempati posisi 2. Tapi kayaknya antara Syria sih ya, Suriah lah mungkin akan berada di peringkat kedua gitu. Itu prediksi gue.
Iran dan Cina ini negara besar kan bertarung di partai pembuka di grup C. Kemudian untuk grup D-nya, wow, grup D lebih menarik lagi ternyata. Ada Australia dan juga Tajikistan, Irak dan Singapura, di mana pelatih Irak, Graham Arnold, merupakan mantan pelatih Australia. Jadi ini akan seru pertandingan antara Australia dan Irak. Dan juga ada Tajikistan di sana, di mana di edisi sebelumnya Tajikistan mengejutkan dengan lolos ke 8 besar ya saat itu. Ngalahin Uni Emirat Arab kalau tidak salah adu penalti. Jadi ini Tajikistan diuji lagi nih, apakah mereka akan lebih baik dari edisi sebelumnya atau justru mereka yang memulai dari babak playoff ini akan finish atau gagal ke 16 besar. Kalau dari tim lainnya Singapura, menurut gue ini sulit lah untuk berharap Singapura bisa lolos ke 16 besar, sangat sulit melihat lawannya Australia dan Irak yang juga merupakan kontestan Piala Dunia tahun ini. Australia dan Irak gua rasa sih ini dua jagoan yang mungkin semuanya juga setuju akan lolos ke 16 besar. Irak sepertinya akan menjadi juara grup. Australia di peringkat kedua. Kenapa gua jagoin Irak? Irak kan pelatihnya Graham Arnold. Graham Arnold ex dari timnas Australia, dan Graham Arnold sudah paham dengan Piala Asia, punya pengalaman. Gua rasa sih Irak akan mulus di Piala Asia ini di babak grup. Babak grup ya, mulus dalam arti sapu bersih kemenangan 9 poin. Dan Irak salah satu kandidat juara menurut gua bersama dengan Uzbekistan. Uh, Tim lainnya mungkin Jepang lah. Dan laga Irak lawan Australia itu ada di pekan keduanya ya, match kedua di grup D. Kemudian di grup E-nya, grup E ini Korea, Uni Arab Emirates, Vietnam, sama pemenang antara cederon grup B ini apa nih? Yaman atau Lebanon kayaknya ya, Yaman atau Lebanon. South Korea sih sangat diunggulkan ya di grup ini, bisa dibilang grup mudah bagi Korea Selatan. Uni Arab Emirates kemarin gagal lolos ke Piala Dunia. Vietnam Asia Tenggara yang memang selalu bisa bikin kejutan, tapi akhir-akhir ini Vietnam belum ke performa terbaiknya. Jadi gua rasa ini jalan yang mulus lah bagi Korea Selatan untuk ke 16 besar. Uni Arab Emirates ya diunggulkan sebagai peringkat kedua. Mungkin antara Lebanon atau Vietnam, karena Lebanon lawan Yaman, gua rasa Lebanon yang lolos. Lawannya Vietnam, perebutan peringkat ketiga terbaik, mungkin ada salah satu dari grup E ini. Kalau misalkan ada Lebanon sih, gua lebih jagokan Lebanon daripada Vietnam. Grup berikutnya adalah grup F. Ini grup terakhir. Indonesia masuk grup F ternyata. Grup terakhir, grup neraka katanya. Kenapa? Karena diisi oleh Jepang dan juga juara bertahan edisi sebelumnya, yaitu Qatar. Jepang sudah pastilah sapu bersih kayaknya ini Jepang ya. Mau gimana lagi lah lawan Jepang, kayaknya Indonesia sebagus-bagusnya lawan Jepang itu nggak kalah banyak kayaknya. 1-0 kalah itu sudah bagus tuh Indonesia. Jadi Indonesia ini sulit untuk lolos ke 16 besar, untungnya gitu ya. Untungnya Qatar juga sedang dalam performa yang kurang bagus mungkin ya dibandingkan dengan negara-negara seperti Jordan, Uzbekistan gitu. Jadi Indonesia kalau faktornya tidak ada faktor non teknis yang mempengaruhi, kayaknya Indonesia bisa untuk bersaing menghadapi Qatar. Kalau sama Thailand, ya Asia Tenggara sudah terbukti lah di edisi sebelumnya juga Indonesia bisa mengatasi tim-tim di Asia Tenggara. Dan kalau lawan Jepang, gua rasa sih ini semua tiga negara ini akan disapu bersih oleh Jepang. Tinggal pertarungan Indonesia ini berarti antara sama Thailand dan Qatar yang sesungguhnya. Secara permainan, jika Indonesia bisa improve dari permainan seperti waktu dipegang STY dan dengan pelatih sekarang John Herdman, itu Indonesia bisalah ngatasin Qatar dengan melihat dari komposisi pemainnya. Tapi masalahnya kekhawatiran itu selalu muncul dari adanya hal non teknis karena ini kan mainnya di negara Arab. Jadi mungkin kekhawatiran kalian juga sama dengan kekhawatiran gua, faktor non teknis yang selalu bisa mempengaruhi Indonesia untuk tidak bermain maksimal dan tidak mendapatkan poin. Tapi semoga tidak ada faktor non teknis. Jikalaupun ada bisa diantisipasi dan Indonesia berharap bisa mengatasi Qatar. Indonesia berpeluang untuk ke 16 besar. Oke, jadi itu teman-teman ya. Untuk jadwalnya Indonesia memulai pertandingan pertamanya menghadapi Jepang, langsung menghadapi raja terakhir Asia. Gimana prediksi kalian untuk Piala Asia ini? Siapa jagoan kalian? Siapa menurut kalian yang akan juara? Dan sampai mana Indonesia bisa melangkah? Silahkan komen di bawah. Kalau menurut gue, tiga negara yang punya kesempatan untuk juara atau peluangnya sangat besar untuk juara, Irak,
Uzbekistan, Jepang. Kalau gua itu yang gua jagokan. Sementara Indonesia menurut gua sebagus-bagusnya mungkin nanti finish di 8 besar lah. Itu sudah prestasi luar biasa. 8 besar juga. Realistis dong ya. Ini Piala Asia loh. Piala Asia itu dihuni oleh negara-negara yang banyak juga berpartisipasi di Piala Dunia. Dan jika ini Jepang, berarti ada dua kontestan Piala Dunia ya, yang satu grup dengan Indonesia, yaitu ada Qatar dan juga Jepang. Ini sulit Indonesia nih. Jadi Indonesia punya banyak PR untuk bisa bermain dengan maksimal di laga ini. So, gimana menurut kalian? Jangan lupa dukung channel Mitra Sepak Bola dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Nanti kita bahas Piala Dunia deh, karena 1 bulan lagi menuju pesta akbar sepak bola di dunia.